yaitu amalan yang bisa mengubah takdir. Ya, amalan yang bisa mengubah takdir. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu, sehat semuanya? Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Kita akan bahas tentang takdir, yang tentunya kita tahu takdir itu sebetulnya rahasia Allah. Kita hanya diberikan sedikit ilmu tentang masalah takdir. Ini dulu yang mesti kita garis bawahi di awal pembukaan kajian ini. Ya, kita tidak bisa terlalu mendalam tentang masalah takdir ini karena ini rahasia Allah, dan Allah simpan rahasia ini ditulis di Lauhul Mahfuz. Malaikat tidak tahu, para nabi dan rasul pun tidak tahu hakikat yang sebenarnya. Artinya pengetahuan tentang takdir yang Allah catat, ya, Allah tetapkan sebelum diciptakannya langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Allah sudah mencatat, sudah mentakdirkan segala sesuatu. Ya, bayangkan, langit belum ada, bumi belum ada. 50.000 tahun disebutkan di hadis, sebelum terciptanya langit dan bumi, Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu. Ya, tentunya kita diinformasikan, ada sedikit info dalam Al-Quran, di hadis ya. Alhamdulillah, Allah memberikan informasi tentang hal-hal yang gaib, salah satunya masalah takdir, yang wajib untuk kita imani, dan tentunya kita berusaha juga untuk memahaminya. Ya, wajib untuk mengimaninya dan berusaha memahami sebagaimana yang kita dapatkan dalil-dalilnya dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, beriman kepada takdir merupakan sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, dan itu merupakan bagian dari rukun iman. Apabila seseorang mengingkari takdir, berarti dia mengingkari rukun iman. Salah satu rukun iman ditinggalkan, maka dia dianggap sudah keluar dari Islam. Dia tidak dianggap orang yang beriman, berarti dia kafir. Orang yang menjadi muslim wajib untuk melakukan rukun Islam dan meyakini, memahami, dan mengamalkan rukun iman. Ya. Jadi fokus kita pada pertemuan kali ini adalah membahas tentang amalan. Amalan yang bisa mengubah takdir. Takdir adalah ketentuan Allah, ketetapan Allah, dan keputusan dari Allah. Dan takdir setiap makhluk telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Ya, Lauhul Mahfuz ini adalah kitab yang berada di tempat yang sangat tinggi, yang Allah jaga, ya, dan Allah tetapkan segala sesuatu yang akan terjadi. Baik. Jadi secara ringkasnya mungkin seperti itu, dan kita semua insya Allah sudah punya bekal, ya, insya Allah memahami bahwa takdir, keputusan, ketetapan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Semua takdir itu pasti ada kebaikan-kebaikan untuk hambanya. Dan apabila hambanya melakukan atau mendapatkan sesuatu yang salah, mendapatkan musibah dan lain-lain, coba evaluasi. Pasti ada kesalahan pada hamba tersebut, karena Allah tidak pernah salah. Allah bukan manusia, Allah tidak pernah salah. Allah itu maha sempurna. Bahkan Allah turunkan aturan yang Allah sempurnakan, yaitu Islam, agar manusia ini menjadi manusia yang baik, dan akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan di akhirat nanti. Jadi amalan yang bisa mengubah takdir sebetulnya ada beberapa. Yang bisa mengubah takdir ada beberapa yang kita dapatkan dalam Al-Quran dan hadis, ya. Jadi bukan hanya doa saja. Selama ini kan barangkali yang pernah kita dengar, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Memang ada hadisnya seperti itu. Tetapi ternyata bukan hanya doa, ya, ada beberapa amal yang lain yang bisa mengubah takdir. Tetapi perlu kita pahami dulu bahwa takdir terbagi dua. Takdir dari Allah, keputusan, ketetapan, ya, dari Allah ini terbagi dua. Ada yang sifatnya takdir mubram. Mubram. Takdir mubram itu takdir yang telah ditentukan secara pasti dan tidak akan bisa dirubah. Istilahnya seperti itu. Ini takdir terbagi dua, kata para ulama. Takdir mubram, takdir yang ditentukan oleh Allah secara pasti dan tidak bisa berubah. Kita kan ingin mempelajari takdir yang bisa berubah, tapi sebelumnya kita pelajari dulu. Ada takdir jenis pertama yang tidak akan berubah. Ya, bagaimanapun tidak akan berubah. Ketetapan dan keputusan dari Allah. Misalnya apa? Adanya kematian. Tidak bisa kita berubahnya. Tidak bisa kita minta kepada Allah agar kita tidak mati, kekal abadi selamanya di dunia. Ya. Atau misalnya kejadian hari kiamat tidak akan berubah. Atau misalnya kita terlahir di Indonesia, tidak akan berubah menjadi lahir di Afrika misalnya. Ya, kita lahir di dunia ini sudah ditentukan. Ada yang lahir di Eropa, ada yang di Asia, ada yang di Afrika. Ada jenis etnisnya Batak, Cina, Arab, India, Bugis, Padang, dan lain-lain. Itu tidak bisa. Tidak bisa dirubah. Allah sudah tetapkan dia lahir jadi mana, ya. Dan kemudian nanti dia menjadi seorang laki-laki atau seorang perempuan. Ini tidak akan bisa berubah. Kita tidak bisa memilih. Kita sudah diciptakan seperti itu, ya terima apa adanya. Yang laki-laki jadi laki-laki, yang perempuan jadi perempuan.
Ya jangan mengubah dirinya setelah dewasa. Yang laki-laki menjadi perempuan, operasi kelamin. Yang perempuan jadi laki-laki barangkali. Ini memang sudah takdir dari awalnya bahwa Allah tidak akan merubahnya. Yang laki-laki jadi laki-laki kecuali nanti si wanita ini barangkali menjadi tomboy. Itu pilihan dia sendiri. Tapi awalnya itu kita tidak bisa merubah karena kita lahir sebagai bayi, ya tidak punya kekuatan apapun. Ini jenis takdir yang pertama dan sebagaimana kita ketahui misalnya sorga, neraka juga tidak akan berubah. Memang sorga tetap ada, neraka tetap ada. Peristiwa dibangkitkan nanti di padang mahsyar pun tetap ada. Ya seperti itu ya. Jadi lahirnya di mana kita sebagai bangsa Indonesia, sukunya apa, hitam atau putih, tinggi atau pendek, ya jelek apa cantik, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah yang tidak akan berubah. Sekali lagi kita ulang-ulang supaya kita memahami bahwa takdir itu ternyata terbagi dua. Ada takdir yang tidak bisa berubah dan kita tidak bisa memilah dan memilih, terima apa adanya. Ya, semuanya terjadi dengan izin Allah. Allah sudah tentukan 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Suaranya nggak ada. Ya, ini jenis pertama ya. Nah, yang kita fokuskan takdir jenis kedua, namanya takdir mu'allaq. Ya, mohon maaf saya tidak buatkan artikel ya, tapi nanti Bapak Ibu catat saja ya. Jadi jenis takdir yang kedua, takdir mu'allaq. Mu'allaq ini takdir yang bisa berubah. Dengan izin Allah semua terjadi. Allah menetapkan takdir yang kedua ini bisa berubah dengan izin Allah, tetapi Allah menginginkan perubahan itu dengan adanya sebab akibat. Kalau pertama kita tidak bisa berperan di situ. Pasti mati. Cuman kapan matinya kita nggak tahu, di mana matinya dan sebab matinya kita tidak tahu. Tapi mati itu pasti. Masuk ke alam kubur pasti, dibangkitkan di padang mahsyar pasti, melewati sirat pasti. Adapun takdir kedua, takdir mu'allaq ini takdir yang Allah tetapkan bisa berubah dan pengaruh dari perubahan itu adalah sebab akibat. Allah takdirkan perubahan itu dengan sebab akibat. Kalau manusia melakukan ini, maka akibatnya ini. Kalau manusia melakukan ini, maka akibatnya ini. Seperti itu. Kalau dia makan, maka dia kenyang. Ya. Kalau dia minum air, maka hilang rasa haus. Ya, kalau dia berhubungan dengan lawan jenis, maka bisa jadi nanti Allah takdirkan dia hamil dan punya anak. Seperti itu. Jadi sebab akibat. Kalau yang pertama tidak bisa, kita terima apa adanya. Tapi takdir kedua mu'allaq ini sebab akibat yang sangat dipengaruhi oleh adanya usaha-usaha dari manusia. Nah, inilah yang kita bicarakan amalan apa saja. Adanya sebab akibat yang dipengaruhi oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia. Karena dia berusaha, dia melakukan sebab-sebabnya, maka Allah berikan akibatnya. Dia melakukan sebab-sebabnya, maka Allah memberikan akibat-akibatnya. Kalau dia melakukan sesuatu yang sesuai syariat, amal-amal apa saja yang bisa mengubah takdir, Allah berikan akibatnya. Ya. Dan kalau dia melakukan suatu kebaikan, tentunya Allah pasti memberikan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tidak ada balasan dari kebaikan melainkan kebaikan juga yang akan didapatkan. Itu sebab akibat. Dia melakukan kebaikan, dapatlah kebaikan. Dan itu terjadi semua dengan izin Allah. Dia melakukan sebabnya dengan takdir Allah, dia mendapatkan akibat hasil kebaikannya. Itu pun dengan takdir Allah. Tapi ketika dia melakukan kejahatan, wa jazaa'u sayyi'ah sayyi'atun mithluha. Balasan dari keburukan adalah keburukan. Balasan dari kejahatan, dia akan mendapatkan hukuman. Nah, karena dia sendiri berbuat itu pun dengan izin Allah. Allah mengizinkan, kamu mau ke kanan silakan, ke kiri silakan. Mau jadi taat silakan, mau jadi orang yang tidak taat silakan. Jadi kafir silakan, jadi mukmin silakan. Pilih sendiri, la ikraha fiddin. Mau pilih yang mana? Tapi nanti kamu akan mendapatkan. Sebabnya kamu memilih yang kafir, akibatnya kamu disiksa. Nah, begitu. Sebabnya kamu orang bertakwa, berusaha menjadi orang yang baik, maka kamu mendapatkan kebaikan juga dengan ampunan, sorga, dan lain-lain. Jadi takdir mu'allaq, takdir yang bisa berubah dengan izin Allah, tetapi dipengaruhi oleh usaha manusia, di mana Allah menekankan manusia untuk melakukan sebab-sebabnya. Nanti Allah akan takdirkan akibatnya, akibat yang positif atau akibat yang negatif, ya. Jadi dikembalikan kepada bagaimana Allah melihat usaha manusia itu sendiri, karena manusia memiliki akal. Allah memberikan manusia akal, kehendak, kemampuan untuk bisa memilih dan memilah, ya, mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana sunnah, mana bid'ah, ya, mana yang manfaat, mana yang mudarat, mana yang benar, mana yang salah. Ya. Karena manusia diberikan akal untuk bisa berpikir, untuk bisa berusaha, dan itu juga bagian dari takdir Allah. Nah, nanti tinggal bagaimana mereka mau melakukan enggak usaha ini menuju kebaikan-kebaikan. Nanti Allah akan berikan kebaikan. Jadi intinya
kembali kepada bagaimana usaha manusia. Sebagaimana Allah firmankan di surah Ar-Ra'du. Di surah Ar-Ra'du, surah ke-13, ayat yang ke-11. Di surah ke-13, ayat yang ke-11, Allah berfirman bahwa sesungguhnya Allah tidak mengubah kondisi suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi mereka sampai mereka berusaha dulu untuk melakukan perubahan sebab akibat. Nah, ya, di sini ya, Allah melihat bagaimana usahanya untuk bisa mereka menjadi lebih baik. Usaha dulu lah. Lakukan amal-amal untuk bisa merubah takdir. Usaha dulu. Dan usaha itu pun terjadi dengan izin Allah. Hasilnya pun terjadi dengan izin Allah. Nah, ini dalilnya ya. Salah satu dalil bahwa takdir itu bisa berubah. Karena di sini Allah mengatakan Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum sampai dia mengubah, berusaha, ya, punya niat, tekad, semangat, kesungguh-sungguhan untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik. Tapi kalau dia mengambil yang jelek, hasilnya pun dia menjadi jelek, itu memang kesalahan dia sendiri. Allah tidak pernah melakukan kesalahan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi. At-Tibbun Nabawi, bahwa takdir yang tercatat di Lauhul Mahfuz bisa saja bisa berubah. Kata beliau, bisa saja berubah. Kenapa? Karena Allah berfirman, kata beliau di surah Ar-Ra'du ayat ke-39. Tadi yang pertama ayat berapa? 11. Ya, ayat 11 ini menunjukkan bahwa kita harus usaha dulu untuk mengubah takdir. Nah, usahanya apa nanti kita jelaskan. Begitu juga di surah Ar-Ra'du ayat ke-39. Ya wa indahu ummul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Allah kehendaki dan di sisinya lah terdapat ummul kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Dari ayat ini kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, bahwa takdir itu bisa berubah karena Allah menghapus ketetapan pertama menjadi ketetapan yang kedua. Allah menghapus takdir yang pertama dan menetapkan takdir yang kedua dengan izin Allah. Tetapi kita tidak diinformasikan perubahan tersebut karena kita tidak melihat, tidak mengetahui apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga. Bisa saja ya terjadi. Kenapa? Memang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah lakukan, Allah bisa merubahnya jika Allah berkehendak. Nah, berdasarkan ayat inilah kata beliau, takdir bisa saja berubah, tetapi perubahan itu dengan izin Allah jika Allah berkehendak. Nah, perubahan itu yang kita sebutkan tadi apa? Takdir mu'allaq. Perubahan itu berjalan dengan adanya usaha dan ikhtiar manusia yang Allah takdirkan juga. Perubahan itu terjadi dengan ya usaha dan ikhtiar manusia yang berjalan dengan takdir Allah juga. Ya, sehingga ketika manusia berusaha, ya, bisa jadi tidak ada perubahan. Ketika manusia berusaha, bisa jadi ada perubahan. Nah, itu semuanya Allah yang mengizinkan, Allah yang berkehendak. Allah memilih siapa yang berhak untuk diizinkan untuk adanya perubahan-perubahan. Karena dia melakukan perubahan, melakukan amal-amal maksud saya, untuk mengubah takdir dengan benar. Sehingga akhirnya Allah berkehendak untuk mengubah kondisinya. Misalnya contoh, dari awalnya dia sakit, kemudian sembuh. Ya, karena dia memang Allah lihat ada usaha. Nah, amal-amal itu yang dia lakukan untuk mengubah takdir. Takdirnya sakit, tapi jadinya sembuh. Karena dia melakukan amal-amal untuk merubah takdir yang pertama yaitu sakit menjadi sembuh. Coba kalau sakit ya, semakin parah, dibiarkan saja. Ya sudah, dia rasakan sendiri. Allah akan merubah posisi itu dengan izin Allah ya. Ada orang yang sakit, sudah berobat segala macam, tidak juga sembuh-sembuh. Ya, tidak sembuhnya itu pun terjadi dengan takdir Allah. Allah menetapkan bahwa dia tidak akan sembuh sampai mati. Dan itu merupakan ujian baginya. Kalau dia bersabar, berarti dia akan tergugurkan dosa-dosa, terangkat derajat, Allah semakin mencintai, dan dia mendapatkan pahala sabar tanpa batas. Ya, jangan punya bayangan ya bahwa kalau saya berdoa, melakukan sebab-sebab amalan untuk mengubah takdir, pasti berubah takdir saya. Belum tentu. Menjadi lebih baik. Sesuai keinginan kita maksud saya. Kita maunya sakit itu sembuh, maunya kita kan. Tapi maunya Allah bisa jadi memang sembuh. Karena kita melakukan sebab-sebab amalan untuk merubah takdir sakit menjadi sembuh. Tapi bisa jadi Allah rupanya berkehendak kita tuh nggak dapat kesembuhan. Dari sakit tetap sakit. Dan sakitnya makin bertambah dan makin bertambah dan akhirnya meninggal dunia. Dan itu baik.
Pasti, apapun yang Allah tetapkan itu baik untuk kita. Cuman kita itu kan merasa bahwa kalau saya sembuh, ini baik. Kalau saya sampai mati, ini nggak baik. Nah, ini kita menilainya secara apa ya? Keinginan hawa nafsu. Padahal ya memang boleh kita minta sembuh, tapi pada akhir kalau andai kata pun tidak sembuh, dan itu kan terjadi dengan izin Allah. Sembuh dengan izin Allah, nggak sembuh dengan izin Allah, itu dua-duanya baik. Intinya apa? Jangan berburuk sangka kepada Allah. Karena tidak ada yang terjadi di langit dan di bumi, melainkan terjadi dengan izin Allah. Sembuhnya dengan takdir Allah, tidak sembuhnya pun dengan takdir Allah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Saya takutnya nggak paham nih. Harus ini ya, harus jeli mendengarkan ucapan saya ini. Jangan sampai nanti tidak nyambung ya. Jadi saya ulang lagi, bahwa ini contoh yang paling gampang. Sakit, ya terjadi dengan takdir Allah, dan bisa jadi Allah hapus takdir tersebut menjadi takdir kedua, yaitu sembuh dia. Itu terjadi dengan izin Allah, takdir Allah, dan itu baik baginya. Tapi kalaupun sakit itu takdir pertama tidak berubah menjadi takdir yang kedua, dia mendapat kesembuhan, tapi justru dia mendapatkan sakit yang mungkin lebih parah dan bahkan meninggal, itu pun baik untuk dirinya. Seperti itu sikap seorang mukmin. Karena dia meyakini bahwa apapun yang Allah takdirkan untuk saya itu baik. Tinggal sayanya saja bagaimana untuk menyikapinya, sabar atau tidak. Kalau nggak sabar, selesai. Ibaratnya apa? Udah jatuh, tertimpa tangga pula. Udah jatuh, tertimpa tangga lagi. Ya, udah sakit, nggak dapat pahala lagi. Yang dapat apa? Udah sakit tambah dosa, karena nggak sabar, nggak ikhlas, nggak ridho, dan seterusnya. Ya. Jadi ayat inilah di surah Ar-Ra'd ayat ke-39 menjadi landasan ya. Menjadi landasan bahwa adanya takdir yang bisa berubah ya. Begitu juga tadi di surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Ayat ke-39 dan ayat 11-nya bahwa Allah akan merubah kondisi seseorang ketika memang dia ada usaha melakukan amal-amal yang disyariatkan untuk bisa merubah takdir ya. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau ketika menjelaskan ayat ini Ar-Ra'd ayat 39, beliau mengatakan bahwa takdir itu dapat dihapus oleh Allah menurut kehendak Allah, dan kemudian Allah tetapkan dengan takdir yang lain apa yang menjadi kehendaknya juga. Ya, jadi semuanya kembali kepada Allah, karena memang Allah itu maha sempurna, Allah itu maha adil. Bahkan masjid kita juga masjid Al-Adil. Masjid Al-Adil, ya. Allah itu maha adil, tidak pernah zalim, tidak pernah salah, maha sempurna, dan seterusnya. Pokoknya intinya gini Bapak Ibu, jangan pernah merasa bahwa kok gak sembuh-sembuh ya, kan saya sudah melakukan amal-amal untuk merubah takdir. Kok gak sembuh? Tidak sembuhnya pun juga dengan takdir Allah, berubahnya pun juga dengan takdir Allah. Dan kita serahkan kepada Allah, karena yang terbaik adalah apa yang Allah tetapkan. Nah, itu kuncinya, garis bawahi. Meskipun kita jelaskan hari ini, contoh 1, 2, 3, 4, 5, amal-amal yang dapat mengubah takdir, kita lakukan semua, tapi kok nggak berubah ya? Lalu kita, berarti ini nggak benar nih. Seuzon kita kan, berburuk sangka kepada Allah. Padahal, ya, berubahnya bisa, dan itu terjadi dengan izin Allah. Kita melakukan sebab-sebabnya. Tapi bisa juga ternyata Allah menilai kondisi kita tuh lebih baik kalau tidak berubah. Misalnya ada contoh ya, orang miskin, pengennya kan kaya ya. Maka dia melakukan berupaya-upaya supaya dia bisa kaya. Tapi ternyata nggak kaya-kaya juga. Akhirnya dia seuzon sama Allah. Padahal Allah lebih tahu, maha mengetahui. Kalau Allah berikan dia kekayaan, Allah tahu bahwa dia akan berubah nanti. Menjadi orang yang murtad. Menjadi orang yang jauh dari agama. Maka Allah tidak jadikan dia kaya, supaya terjaga keimanannya. Allah tahu, meskipun belum terjadi loh, dia masih miskin. Mungkin perubahan itu terjadi 5 tahun kemudian misalnya, setelah Allah berikan kekayaan, rezeki yang banyak. Tapi Allah tahu, apa yang terjadi sampai hari kiamat Allah tahu semua. Ini kalau hamba ini diberikan kekayaan sebagaimana orang lain, dia akan berubah. Maka Allah jadikan dia tetap miskin, supaya dia terjaga imannya, hatinya, ya terjaga dari syubhat dan syahwat yang bisa menghancurkannya. Ya, dia bisa memiliki iman yang kuat dan seterusnya. Terima semua apa yang Allah takdirkan, karena itu pasti baik. Ya, jadi sudah berusaha berobat sana, berobat sini, dia sudah berdoa, dia melakukan amal ini berbagai macam amal untuk mengubah takdir, enggak juga sembuh-sembuh. Ya sudah, enggak apa-apa. Yang penting kita sudah ikhtiar, kita sudah berdoa, dan amal-amal yang lain yang akan kita bahas setelah ini. Yang penting kita sudah usaha, ternyata usaha kita tidak juga mengalami perubahan. Allah tidak berkenan, rupanya memang takdir pertama itulah yang terjadi, yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan kalau kita bersabar setelahnya, tetap berbaik sangka, tetap ikhlas, tetap sabar, tetap ridho, tetap bersyukur bahkan, Masya Allah, maka itu suatu kebaikan bagi kita. Coba kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 216.
Bapak Ibu nggak usah lihat Quran lagi. Bapak Ibu nggak usah buka lagi Quran bagi yang sudah hafal. Kan yang datang ini kan hafiz dan hafizahnya. Al-Baqarah 216. Apa kata Allah di situ? Bisa jadi ada sesuatu yang apa, Bu? Ada sesuatu yang engkau tidak sukai, padahal itu baik untukmu dalam penilaian Allah. Kita nggak suka, tapi itu baik sebetulnya untuk kita. Baik untuk dunia dan akhirat. Dan bisa jadi ada sesuatu yang kau cintai. Wa asa an tuhibbu syai'an. Bisa jadi ada sesuatu yang kau sukai, maunya kita kan sembuh. Kita nggak mau sakit selamanya. Memang boleh-boleh saja ya. Tapi kalau nggak terjadi, ya sudah. Kata Allah, bisa jadi ada sesuatu yang kamu inginkan, ya kamu cintai, kamu harapkan, tapi nggak terjadi. Ternyata itu lebih baik bagimu. Nggak terjadi ternyata yang kita harapkan. Wa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Dibandingkan kamu sembuh. Sakit lebih baik. Ini contohnya sakit dan sembuh ya. Sebetulnya contoh itu banyak sekali. Bukan kita minta sakit, bukan. Tapi andai kata kita sudah ikhtiar segala macam, dan Allah takdirkan sampai mati seperti itu, matinya dalam kondisi sakit yang makin parah, udah nggak apa-apa. Ringan aja bagi orang mukmin yang berilmu, yang dia memahami masalah takdir, Bapak Ibu. Semakin kita memahami secara mendalam tentang takdir ini, semakin ringan kita menjalani kehidupan dunia, nggak stres. Kalau sulit, ya sudah kita berusaha, minta sama Allah, lakukan amal-amal pengubah takdir. Mudah-mudahan berubah. Kalaupun nggak berubah, ya sudah, berarti ini yang terbaik. Dalam penilaian Allah. Jangan menilai sesuai dengan apa yang kita nilai. Karena kata Allah, bisa jadi sesuatu yang kamu benci, itu baik untukmu. Dan bisa jadi sesuatu yang kamu cintai, kamu sukai, itu nggak bagus untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ini konsepnya, ya, kalau kita memahami takdir ya. Nah, inilah takdir mu'allaq, takdir yang mampu atau bisa berubah ya. Bahkan dalam satu riwayat ya, Abdullah bin Umar, sahabat Nabi Abdullah bin Umar, ia pernah berdoa ketika sedang tawaf di Baitullah, di Ka'bah ya. Abdullah bin Umar ini pernah berdoa sambil tawaf, sambil dia menangis. Apa doanya? Ya Allah, jika engkau telah menetapkan aku sebagai orang yang celaka, maka hapuskanlah kecelakaanku. Dan tulislah aku sebagai orang yang bahagia. Kan dia tidak tahu, kita pun nggak tahu apa sih yang tertulis di sana. Tapi andai jika engkau menetapkan aku sebagai orang yang celaka, maka hapuskan itu, kecelakaan itu, dan tuliskan untuk aku sebagai orang yang bahagia. Dia sedang berdoa di sini, karena doa bisa merubah takdir. Taib. Nah sekarang kita lihat, mungkin saya tambahkan sedikit ya, sebelum kita mulai membahas contoh-contoh amalan untuk mengubah takdir. Tadi kan masalah kesehatan ya. Orang yang sehat karena dia ada melakukan usaha-usaha sebab akibat. Kenapa dia sehat? Karena dia berdoa. Kenapa dia sehat? Rajin berolahraga. Kenapa dia sehat? Makanannya bergizi. Dia menjaga kebersihan. Nah itu maksud saya, sebab akibat. Allah mentakdirkan sesuatu dengan sebabnya. Begitu juga orang yang pandai. Dia pinter, dia alim, dia berilmu. Kenapa? Karena dia belajar. Itu takdir sebab akibat. Amalan yang bisa merubah takdir. Ini takdir mu'allaq. Orang itu kan awalnya kita bodoh semua kan? Awalnya kita tidak tahu apa-apa dari kecil. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam kondisi tidak berilmu, enggak tahu apa-apa. Kita semuanya sama, lahirnya bodoh, telanjang, belum disunat. Tapi ketika sudah besar, tiba-tiba di antara kita ada yang berilmu, ada yang pintar, ada yang pandai. Nah, itu kan ada sebab akibat karena kita ada ikhtiar. Akhirnya Allah merubah takdir kita. Takdir yang bisa berubah karena kita melakukan sebab-sebabnya. Ya, sebab-sebab yang Allah takdirkan. Kalau kamu begini, maka begini. Akhirnya kita di antara kita kaum muslimin ada yang pintar. Ya, karena innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu kata Rasulullah diperoleh dengan cara belajar. Orang yang belajar dia akan berilmu. Ya, tapi kalau nggak belajar ya bodoh selamanya. Berarti kan ada usaha kan? Berubah takdir dia. Yang awalnya dulu bodoh nggak ngerti apa-apa. Sekarang wah pintar dia. Kenapa? Usahanya ada. Nah usaha itu merupakan takdir yang Allah tetapkan. Ya demikian. Sekarang kita masuk saja langsung ya. Contoh amalan-amalan untuk bisa merubah takdir. Pertama, kita berdoa. Doa ini senjata bagi orang-orang beriman. Dan Allah Maha mendengar doa seorang hamba kapanpun dia berdoa. Dan Allah akan kabulkan permintaan orang-orang yang berdoa kepadanya selama dia tidak punya penghalang untuk dikabulkannya doa. Dari mana kita tahu bahwa amal yang pertama ini doa bisa mengubah takdir? Karena ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah,
Ya, Rasul mengatakan bahwa la yarudul qadar illa doa. Tidak ada yang dapat mengubah takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Nah, dari sini kita paham jadi, oh ada dalilnya. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Maka salah satu cara untuk merubah takdir yang bisa dilakukan oleh seorang hamba dengan memperbanyak doa. Lakukan saja. Semoga Allah kabulkan. Kalau tidak dilakukan sebabnya ini, ya akhirnya bisa jadi takdir yang pertama lah yang berjalan. Takdir yang pertama yang berlaku, yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Dan ketika kita berdoa, namanya kan ikhtiar ya, ikhtiar usaha dengan doa. Bisa jadi jika Allah berkehendak, Allah rubah. Dan perubahan itu pun sudah ada di Lauhul Mahfuz. Perubahan itu akan terjadi kalau kita melakukan doa-doa tersebut, pendekatan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jadi yang pertama masalah doa, la yaruddul qada illa doa, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Dan kemudian juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim At-Tabrani, Al-Bazzar, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi mengatakan bahwa doa itu dapat bermanfaat terhadap apa yang turun yang menjadi takdir. Ya, doa bermanfaat terhadap apa yang turun menjadi takdir dan apa saja yang belum turun. Yang sudah turun bermanfaat, yang belum turun juga bermanfaat. Artinya keputusan Allah, ketetapan Allah yang belum terjadi juga nanti bermanfaat. Doa itu dapat bermanfaat terhadap apapun yang telah terjadi ataupun yang belum terjadi. Kemudian Rasul mengatakan sesungguhnya musibah itu, musibah ya, akan turun. Lalu dia bertemu dengan doa. Kemudian keduanya, doa dan musibah akan saling mengalahkan hingga hari kiamat. Musibah ya, terjadi itu ketetapan dari Allah. Tapi musibah ketika turun, adanya takdir dari Allah, ketika itu bertemu dengan doa yang kita panjatkan naik ke atas, musibah turun, doa naik ke atas. Dan kemudian doa dan musibah ini saling mengalahkan satu sama lain sampai hari kiamat. Jika doanya lebih kuat dari musibah, maka dia pun terhindar dari musibah. Karena doanya lebih kuat. Jika doanya lebih lemah dari musibah, ya, maka musibah itu yang menimpa hamba. Doanya lemah, musibahnya lebih kuat. Ketika turun itu bertemu mereka dan musibah lebih kuat, maka terkenalah musibah itu kepada hamba tersebut. Jika kedua-duanya sama-sama kuat, maka masing-masing saling mencegah satu sama lain. Nah, itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ya dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Ya, ketika menjelaskan hadis tadi bahwa doa itu bermanfaat atas apa yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Ketika andai kata turun musibah, lalu bertemulah musibah itu yang turun dengan doa yang naik ke atas. Karena kita panjatkan kepada Allah, maka akan saling mengalahkan satu sama lain hingga hari kiamat. Apabila doanya lebih kuat daripada musibah, maka bisa menolaknya. Akhirnya musibah itu nggak jadi. Meskipun Allah sudah takdirkan tertulis, dia akan mendapatkan musibah ini dan ini. Karena doa, akhirnya doa itu bisa mengalahkan musibah yang seharusnya terkena kepada hamba tersebut. Karena doanya lebih kuat. Tapi apabila doanya lebih lemah daripada musibah, akhirnya musibah itu pun menimpa kepada hamba. Ya, tapi paling tidak minimal dapat meringankan musibah yang terjadi. Ya. Yang ketiga, bisa jadi kedua-duanya sama-sama kuat sehingga saling mencegah satu sama yang lain. Maka doa termasuk takdir Allah. Doa termasuk takdir Allah yang terkadang Allah mentakdirkan atas seorang hamba sesuatu yang keterkaitannya dengan doa. Nah, kemudian hadis berikutnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Al-Hakim, At-Tabrani, ya. Hadis dari sahabat Abdullah bin Umar. Juga Rasul menyebutkan di hadis yang lain, sesungguhnya doa itu bermanfaat terhadap apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Maka berdoalah kalian, wahai hamba-hamba Allah. Berdoalah kalian, karena doa itu bermanfaat atas apa yang terjadi maupun yang belum terjadi. Karena doa itu bisa menolak takdir. Nah, ini yang kita lihat di dalil-dalil yang ada ya. Doa itu bisa merubah takdir. Maka banyaklah berdoa. Ini amal yang pertama yang kita bisa lakukan ya. Karena sudah dijanjikan ini. Rasul mengatakan kalimat seperti itu. Rasul berbicara dengan tuntunan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Sebagaimana contoh ya. Di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an terkena pada waktu itu banyak ya adanya wabah menular, taun.
adanya wabah yang bisa menular, yang lebih daripada COVID. COVID itu nggak ada apa-apanya. Ini dalam satu hari aja bisa ribuan yang mati. Bisa banyak sekali. Itu jutaan yang mati pada waktu itu. Ada wabah taun yang terjadi di Syam. Bukan di Madinah ya. Tapi zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab. Maka Umar memerintahkan agar manusia masuk ke rumahnya masing-masing. Dan melarang orang-orang untuk masuk ke Syam. Ya, ini kan terjadi di Syam. Yang ada di Syam masuk rumah. Jangan orang-orang di luar Syam masuk ke Syam. Sebagai ikhtiar. Yang sudah berada di Syam, maka masuk rumah masing-masing, jangan keluar, takutnya tertular kepada yang lain. Yang belum masuk ke Syam, jangan masuk. Karena di sini daerah sedang terjadi wabah. Wabah penyakit ya, ada taun di situ yang sangat menular. Maka sebagian orang berkata kepada Umar, bukankah ini bentuk lari dari takdir Allah? Kenapa kita larang orang masuk ke Syam? Dan orang Syam dia disuruh masuk ke rumah masing-masing. Bukankah ini bentuk lari dari takdir Allah? Kenapa takut? Keluar saja. Biarkan saja orang-orang dari luar masuk ke Syam. Orang-orang Syam keluar juga dari tempatnya. Maka Umar mengatakan, kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Ini terjadi kan dengan takdir Allah, terjadinya wabah ini. Tapi kita lari dari takdir tersebut menuju dengan usaha kita, menuju dengan takdir yang lain. Menuju takdir yang lain yang lebih baik. Ada usaha di sini. Umar menekankan, jangan kita terima begitu saja. Ya sudahlah, mati-matilah. Nggak bisa. Kita berusaha. Kita berlari dari satu takdir menuju ke takdir yang lain. Usaha. Mungkin dengan doa. Ya, mungkin dengan usaha yang lain. Ya, maka perhatikan dalam masalah ini ya. Kita hendaknya berusahanya maksimal. Di antaranya doa, dan doa merupakan usaha yang paling baik untuk merubah takdir. Tetapi sekali lagi, kalaupun doa ternyata tidak juga merubah takdir, bisa jadi. Pertama, karena doanya memang tidak dikabulkan, karena dia punya penghalang untuk dikabulkannya doa. Katanya doa bisa merubah takdir. Saya sudah berdoa, tapi kok nggak berubah-ubah juga. Sakit-sakit aja saya, nggak berubah, nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena Anda memiliki penghalang untuk dikabulkannya doa. Maka Allah tidak berkenan untuk mengabulkan doa Anda. Bukan masalah hadisnya yang salah. Anda punya penghalang untuk dikabulkannya doa. Nggak pantas untuk dikabulkan. Apa penghalangnya? Ternyata makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan nafkahnya pun duitnya dari hasil yang haram. Itu salah satunya. Atau mungkin penghalang yang lain. Ternyata dia berbuat dosa, dan tidak mau bertaubat. Atau penghalang yang lainnya. Ada 50 penghalang. Nih, yang saya tulis di buku saya. Ya, saya menulis buku di tahun 2013. Berarti sudah 13 tahun yang lalu ya. Buku ini saya tulis di tahun 2013. 50 sebab doa tidak dikabulkan. 50 sebab doa tidak dikabulkan, ya. Nah, di sini ada beberapa yang saya sebutkan cuma sedikit tadi ya. Di antaranya karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, nafkahnya haram, sogok sana, sogok sini, korupsi sana, korupsi sini, nipu, berbuat curang, berdusta, berkhianat, tidak amanah. Nah, kayak gitu misalnya. Ya, maka akibatnya doanya nggak dikabulkan. Meskipun dia sudah berusaha melakukan amal pertama untuk merubah takdir, nggak bermanfaat juga. Karena dia punya penghalang untuk terkabulnya doa. Ya, jadi jangan salahkan hadisnya. Ini hadisnya nggak benar nih. Saya sudah lakukan cara-cara untuk merubah takdir dengan sebab doa, tapi kok nggak berhasil? Ya, Anda memiliki penghalang, ya, atau dia tidak punya penghalang layak untuk dikabulkan, dan dia sudah melakukan sebab-sebab syar'i untuk berubah dari sakit menjadi sembuh misalnya. Tetapi Allah belum juga jadikan dia sembuh. Berarti Allah inginkan dia bersabar. Itu adalah ujian. Sabarlah. Nabi Musa saja 40 tahun dikabulkan doanya setelah itu. Kita kan bukan Nabi Musa. Nabi Musa meminta berdoa kepada Allah, ya Allah hancurkan Fir'aun dan kaumnya. Binasakan mereka. Jangan berikan hidayah, kunci mati hati mereka. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Kapan dikabulkan? 40 tahun setelah itu. Baru Fir'aun ditenggelamkan. Ini levelnya Nabi loh. Kita Nabi bukan? Nabi bukan, sahabat Rasul bukan, ulama bukan, orang soleh, namanya Pak Soleh. Ya, padahal penghalang-penghalang tidak ada pada Nabi Musa. Allah mencintai beliau. Nah, semua Nabi dan Rasul itu bertakwa. Semua Nabi dan Rasul itu Allah mencintainya. Tapi terkadang Allah uji, sehingga doanya pantas untuk dikabulkan, tapi diuji, di pending dulu sementara. Sampai berapa lama kira-kira dia ini? Putus asa enggak? Sabar enggak? Buruk sangka enggak?
Ternyata ya Nabi dan Rasul kan beda ya. Tetap yakin betul-betul. Meskipun apapun ujiannya tetap yakin. Akhirnya Allah kabulkan. Setelah 40 tahun Allah jadikan Fir'aun betul-betul tenggelam di lautan. Dikunci mati hatinya. Dibinasakan dirinya dan kaumnya dan hartanya. Itu dengan sebab doanya Nabi Musa. Ada di dalam Al-Quran di surah Yunus ayat ke-88. Ya, di surah Yunus ya, ayat ke-88 itu ada doanya Nabi Musa meminta. Kita kan baca itu ayat itu. Kita pikir nih, Nabi Musa berdoa langsung segera dikabulkan. Padahal kita baca tafsir 40 tahun kemudian. Ya, Allah takdirkan itu terkabulnya doa seorang nabi yang mulia 40 tahun kemudian. Ya, maka bersabarlah, terus bersabar, lakukan terus sebab-sebabnya ini untuk merubah takdir. Kan kembalinya kan kepada kehendak Allah. Bukan kepada kehendak kita. Kita udah lakukan sebab-sebabnya. Kok nggak berubah ya? Masih sakit juga ya? Sabar. Kita sudah melakukan sebabnya. Mudah-mudahan nanti Allah berkehendak untuk menghapus. Dari awalnya sakit menjadi sembuh. Tapi kalaupun tidak juga sampai mati, ya sudah nggak apa-apa. Kenapa? Kalaupun nggak sembuh sampai mati, itu pasti kebaikan yang besar untuk kita. Kalau kita menyikapi dengan sabar. Ya. Karena sabar itu menyebabkan orang itu mendapatkan pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang akan mendapatkan pahala tanpa batas. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Di surah Az-Zumar surah ke-39 ayat ke-10 bahwa orang-orang yang bersabar mendapatkan pahala tanpa batas. Ya, ringkasnya mungkin begitu ya. Karena kita mau bicara kepada bentuk amal-amal yang lain. Jadi amal yang bisa merubah takdir, yang pertama berdoa. Yang kedua, amal yang bisa merubah takdir, yaitu bersedekah. Dengan kita bersedekah, insya Allah, sedekah yang menimbulkan keberkahan. Kata Rasul mengatakan sedekah itu bisa menolak bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Adanya musibah yang turun gak jadi. Karena orang itu bersedekah. Menghindarkan seseorang dari musibah dan mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Ada 60 manfaat sedekah. Ya, salah satunya sedekah itu bisa insya Allah menjadikan seseorang itu terhindar dari musibah, dari bala, kehancuran, kebinasaan ya. Dan kata Nabi juga bahwa sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan dapat menjadi sebab orang itu terhindar dari su'ul khatimah. Dengan sebab sedekah. Berarti ini bisa merubah takdir. Yang bisa awalnya mungkin dia awalnya su'ul khatimah, Allah takdirkan, ditulis di yang pertama, lalu dia berusaha, akhirnya Allah pun takdirkan juga, dan dua-duanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Allah sudah tahu. Kalau dia berusaha, jadinya begini. Kalau nggak berusaha, jadinya begini. Ternyata dia berusaha. Dan berusahanya dia pun dengan takdir Allah juga. Berusaha untuk merubah takdir, yang untuk menjadi lebih baik. Dia bersedekah sana, bersedekah sini, ya, dengan harta yang halal, dengan niat yang ikhlas. Ya, akhirnya dengan sedekah itu Allah takdirkan dia matinya husnul khatimah. Ya, Allah akan mengubah takdir seseorang jika dia rajin bersedekah. Ya, ini merupakan amal pengubah takdir karena begitu banyak dalil-dalilnya ya tentang masalah sedekah ini. Masya Allah, seseorang itu akan menjadi lebih baik, terhindar. Bahkan ketika di alam kubur pun, di alam kubur nih terhindar juga dari siksa kubur. Inna sadaqah la tudfi'u an ahliha harral kubur. Sesungguhnya sedekah itu, kata Rasulullah, dapat menghilangkan atau mencegah seseorang itu dari siksa kubur. Sedekah yang dilakukan di dunia ya dapat menjadikan seseorang tercegah dari siksa kubur. Seharusnya dia mendapatkan siksa kubur, nggak jadi gara-gara dia bersedekah waktu di dunianya. Nah, ini kan takdir berubah. Makanya Rasulullah wanti-wanti kepada umatnya, ya, bersedekahlah, meskipun cuma sebutir separuh kurma, karena itu bisa menghindarkan seseorang dari siksa api neraka. Takutlah kamu dari siksa api neraka, bersedekahlah meskipun cuma separuh biji kurma. Ternyata dengan separuh biji kurma saja bisa jadi, jika Allah berkehendak, bisa jadi menjadi sebab orang itu akhirnya terhindar dari siksa neraka. Awalnya tertulis dia bagian dari penghuni neraka, tapi karena dia bersedekah terhindar. Nah, begitu ya. Subhanallah, ini amal yang sangat Allah cintai. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ibadah yang paling banyak, paling sering Allah ulang-ulang berkali-kali bertaburan ayatnya apa? Salat, sedekah, salat, sedekah, salat, sedekah. Haji cuma beberapa ayat. Puasa cuma 5 ayat.
Ibadah-ibadah yang lain sedikit ayatnya. Tapi dalam Al-Quran yang bertebaran selalu ada ya, insya Allah ya, puluhan ayat itu masalah sholat ditekan dengan sholat, 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 dan sedekah. Infak, sedekah, infak, sedekah. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib namanya zakat. Nah setelah itu baru sedekah sunnah yang bisa kita lakukan kapanpun dan berapapun yang bisa kita keluarkan ya. Apakah bersedekah itu dengan harta kita, ya juga bisa kaitannya bersedekah dengan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, capek letih lelah kita. Karena Rasul mengatakan, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Segala aktivitas kita, selama itu sesuai syariat, niatnya karena Allah, niatnya ikhlas, dan sesuai sunnah, maka itu merupakan bagian dari sedekah. Ya, tapi yang lebih diprioritaskan di sini maksudnya, sedekah berkaitan dengan uang. Harta kita semampunya. Waduh, Pak Ustadz, saya kayaknya nggak bisa nih. Kalau yang pertama mungkin amal penghapus takdir, merubah takdir dengan doa mungkin saya bisa. Kalau sedekah kan saya orang miskin. Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya dalam kondisi lapang dan sempit. Kaya dia bersedekah, miskin pun dia bersedekah. Itu orang bertakwa. Semampunya. Dan bisa jadi sedekah dari orang miskin lebih Allah terima dibandingkan sedekah orang kaya. Kenapa? Karena dia halal mungkin. Dia ikhlas mungkin. Bagi orang kaya 1 miliar, ya itu nggak ada apa-apanya. Tapi bagi orang miskin cuma 1.000 rupiah dia sedekahkan, itu bisa jadi lebih besar pahalanya dan diterima dibandingkan 1 miliar. Andai kata yang 1 miliar ini haram, uang-uang haram juga, atau nggak ikhlas misalnya, ya nggak bermanfaat. Ya, kalau Bapak Ibu di sini sih levelnya yang bukan miskin tadi ya. Sedekahnya ya sedekah yang orang kaya tadi 1 miliar gitu loh. Kan duitnya banyak. Betul Bapak Ibu? Amin dong. Duit aja amin. Ya, kita kan kepengen ya. Niat kita tuh baik. Nggak apa-apa kita mengaminkan satu kebaikan. Karena dengan uang banyak tuh kita bisa berhaji, bisa berumroh. Saya tuh jealous loh, cemburu saya. Iri yang positif, bukan hasad ya, yang negatif. Dengan jamaahnya saya. Saya punya jamaah, tapi dia tiap 3 bulan sekali berangkat umroh. Berarti setahun 4 kali. Ya, ustadz aja nggak begitu. Kecuali kalau ustadznya pembimbing umroh. Nah, kalau ustadz pembimbing umroh, setiap bulan dia berangkat gratis. Tanpa bayar sedikit pun, setiap bulan. Setiap tahun dia berangkat haji, gratis. Nah, kalau bapak-bapak ingin gratis, Pak, jadi pembimbing, Pak. Kalau pengen gratis haji, berangkat gratis umroh, setiap berangkat gratis terus, dapat duit lagi. Ya, dapat makanan enak lagi di sana. Nah, jadi pembimbing haji dan umroh, gimana Pak? Siap? Siap bimbing haji umroh? Dan jamaahnya saya. Bapak pembimbing haji umrohnya, jamaahnya saya Pak. Yang ngikutin Bapak gitu loh. Bisa? Siap? Ya, ya. Jadi ini kedua bersedekah. Jadi pertama doa, amal pengubah takdir. Yang kedua sedekah. Yang ketiga amal pengubah takdir ini adalah amal soleh. Amal soleh apapun yang sesuai dengan syariat akan merubah takdir. Yang saya katakan tadi, sebab akibat. Kalau kamu begini, maka Allah begini. Kalau kamu begini, maka Allah begini. Sebab akibat. Perubahan itu akan terjadi dengan izin Allah. Allah pun mentakdirkan adanya perubahan. Ya, amal soleh. Amal soleh, amal yang benar ya. Sesuai dengan syariat, sesuai tuntunan Rasul, dalil, contoh, keterangan, ya semuanya ada. Kita lihat dalilnya di surah An-Nahl, ayat ke-97. An-Nahl, surah ke-16, ayat ke-97. Allah menjanjikan di sini adanya perubahan, bisa merubah takdir. Man amila, ya, barang siapa mengerjakan amal saleh, min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh yang benar ya, baik laki-laki maupun yang perempuan, dan dia pun seorang yang mukmin, akidahnya benar, dia bertauhid, yakin kepada Allah dan seterusnya, maka lihat, sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini sebab akibat. Karena sebabnya ada. Dia beriman, amal soleh. Maka hasilnya apa? Diberikan kehidupan yang baik. Dan kami akan berikan balasan kepada mereka
dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan sini kita lihat amal soleh itu bermanfaat, bisa merubah takdir karena Allah janjikan kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik selama sebabnya dia lakukan. Jadi Allah memberikan peluang kepada manusia untuk melakukan sebab-sebabnya. Ya, perubahan itu bisa terjadi sekali lagi jika Allah berkehendak menghapus takdir pertama menjadi takdir yang kedua. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, tetap yang pertama, ya sudah terima. Berarti memang kita sedang diuji di situ. Mungkin tadi saya katakan misalnya sakit nggak sembuh-sembuh atau yang lainnya. Tapi yang jelas Allah menginginkan kita berusaha dulu, ya. Dan peluang yang besar sebetulnya Allah itu tidak akan mengingkari janjinya selama betul-betul beriman beramal soleh. Kadang-kadang mereka merasa saya sudah sholat, saya sudah ini, saya sudah ini, saya sudah ini. Tapi kok engkau nggak ada kehidupan yang baik. Anda yang harus evaluasi imannya benar nggak, amal solehnya benar nggak. Kalau iman dan amal solehnya sudah benar, betul-betul benar ya, sesuai syariat, pasti Allah buktikan janjinya. Dan kehidupan yang baik itu bukan berarti banyak duit. Hayatan thayyibah, kalimat dalam Al-Quran ini, An-Nahl 97. Allah janjikan dia mendapatkan kehidupan yang baik, bukan orientasinya duit. Saya sudah iman, amal soleh, kok miskin-miskin aja? Al-Imam Al-Qurtubi, rahimahullah, ketika menafsirkan ayat ini, An-Nahl 97, Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik, artinya Allah akan tambahkan kepadanya taufik, kekuatan dan kemampuan untuk bisa melakukan amal soleh yang lebih banyak. Itu kehidupan yang baik. Yang kedua, kata beliau, Allah berikan dia as-sa'adah, kebahagiaan. Meskipun miskin, bahagia, tenang, tidurnya ngorok. Banyak loh orang-orang kaya stres berat, bolak-balik, makan obat tidur, nggak mempan juga. Allah berikan kehidupan yang baik, bahagia dia, as-sa'adah, bahagia di dunia, ya, dan bahagia di akhirat. Dan yang ketiga, kehidupan yang baik dengan surga. Jadi yang pertama apa? Diberikan taufik, kemudian yang kedua tadi apa? Kebahagiaan, yang ketiga surga. Yang keempat, yang Allah berikan kepada dia kehidupan yang baik, Allah bisa rubah kondisi takdir dia menjadi lebih baik. Allah berikan kemampuan kepada dia untuk bisa mendapatkan rezeki yang halal. Itu dalam tafsir ini ya, Al-Imam Al-Qurtubi. Mudah bagi dia untuk mendapatkan rezeki yang halal. Yang lain ngomong, gini ngomongnya, Pak Ustadz, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Ya. Tapi dia mudah mendapatkan rezeki yang halal. Dimudahkan oleh Allah hidupnya. Itu namanya hayatan thayyibah. Subhanallah ya. Jadi berbahagialah orang yang melakukan sebab-sebabnya, maka dia akan mendapatkan hasil. Ini dalam Al-Quran ya, An-Nahl 97. Adapun di hadis disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beramallah kamu sekalian, beramallah kamu sekalian, karena beramal, melakukan kebaikan itu akan mengubah sesuatu yang buruk yang telah ditentukan Allah padamu. Beramallah kalian, kata Rasulullah, karena beramal, melakukan amal soleh, berbuat kebaikan, akan mengubah sesuatu yang buruk yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah tentukan bagimu. Akan dirubah dengan sebab amal kebaikan, amal soleh. Nah, berarti Allahumma sayyiban nafi'ah. Gimana Bapak Ibu? Masih konsentrasi? Kayaknya udah fokus ke hujan nih. Hujan merupakan takdir bukan? Rahmat Allah. Turun hujan, rahmat Allah. Takdir dari Allah. Jangan ini ya, ya hujan. Lalu kita salahkan kenapa sih Allah? Nggak boleh. Allah turunkan hujan ya, berkaitan penjelasan kita ini. Hujan turun dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Kapan hujan turun, kapan hujan tidak turun. Ya, hujan itu rahmat, bukan pembawa bencana, bukan pembawa banjir. Tapi karena manusianya berbuat maksiat, berbuat dosa yang banyak dan tidak bertaubat dan seterusnya, akhirnya yang awalnya hukum asalnya rahmat menjadi musibah. Ya. Baik, jadi kita kembali kepada pembahasan tadi. Beramallah kalian, karena beramal berbuat kebaikan itu, kata Rasulullah, akan mengubah sesuatu yang buruk yang Allah tentukan padamu, akan dirubah oleh Allah. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, melalui amal soleh, seseorang dapat merubah takdirnya, termasuk mendapatkan keberkahan hidup, selamat dari musibah, kebaikan dunia dan akhirat. Perbanyak melakukan amal soleh. Apa saja bentuknya ya? Amal soleh itu kan berkaitan dengan amal-amal yang wajib maupun amal-amal yang sunnah. Yang ketiga, alhamdulillah. Saya pengen tahu fokus nggak nih?
Saya sebutkan yang ketiga, ternyata salah ya. Berarti fokus ya. Berapa orang tadi yang fokus? Yang keempat, apalagi amal pengubah takdir setelah doa, bersedekah, dan amal soleh secara umum ya. Amal soleh apa saja lah secara umum. Yang berikutnya adalah seseorang yang bersilaturahim. Bersilaturahim. Ya, seseorang yang melakukan silaturahim. Artinya dia menyambung kekerabatan, hubungan baik dengan orang-orang yang punya ikatan darah atau yang tidak punya ikatan darah. Artinya dia kerabat dekat ya, mahram. Dia sambung tali silaturahim. Ya, saya persingkat saja. Yang kelima, istighfar. Istighfar juga menjadi perbanyak istighfar. Bisa mengubah takdir. Karena Rasul mengatakan bahwa orang yang man lazimal istighfar, orang yang membiasakan rutinitas beristighfar kepada Allah, ya, maka Allah akan berikan kepadanya kelapangan dari segala kesulitan. Dilapangkan dari segala macam kesulitan. Diberikan jalan keluar dari segala permasalahan dan diberikan rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Keutamaan istighfar luar biasa ya. Ya, coba kita bacakan hadisnya. Rasul mengatakan, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Al-Baihaqi, Al-Hakim, Ibnu Sunni, At-Tabrani, ya, Ibnu Asakir, Ibnu Nasr dan lain-lain banyak sekali ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa yang membiasakan membaca istighfar, sering membaca istighfar, memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan jadikan sebab akibat. Ya, lakukan sebab-sebab. Nanti Allah rubah takdir dengan kehendak Allah ya. Karena dia banyak istighfar, Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan, diberikan solusi dan diberikan kelapangan dari segala macam kesusahan. Dan Allah pun akan memberikan rezeki untuknya dari arah yang tanpa disangka-sangka. Ya, keutamannya, lakukan sebab-sebabnya saja, nanti Allah akan berikan. Ya pasti itu. Kalaupun tidak, berarti ini ujian. Yang penting kita melakukannya dengan benar. Banyak-banyak istighfar ya, istighfar yang benar. Ucapan istighfarnya dan konsekuensi dari istighfar juga benar. Jangan sampai kebanyak kita istighfar, banyak bertobat, banyak istighfar, banyak bertobat, tapi dosanya nggak pernah ditinggalkan. Dosa-dosa besar selalu saja. Ini namanya bukan istighfar yang benar. Kalau kita setelah istighfar dan bertobat, ternyata kita sekali waktu melakukan dosa kecil, bisa dimaklumi, kita manusia bukan malaikat. Tapi setelah istighfar, setelah bertobat, tapi dosa besar masih banyak. Nah, ini bohong namanya. Ya. Nah, ini istighfar juga bisa menjadi sebab berubahnya sesuatu kondisi dengan izin Allah tabaraka wa taala ya. Jadi tadi bersilaturahim, memohon ampun kepada Allah, istighfar. Begitu juga kita tambahkan berikutnya bertawakal. Bertawakal amalan yang bisa mengubah takdir. Karena Allah mengatakan, "Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, nah, hasilnya Allah akan cukupkan kebutuhannya. Coba bisa lihat di surah At-Talaq. Di surah At-Talaq ya. Surah ke-65. Surah ke-65 ayat yang ketiga. Dengan bertakwa kepada Allah bisa juga menjadi sebab. Bertawakal kepada Allah jadi sebab. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan kebutuhannya. Jadi sebab akibat. Lakukan semua sebab-sebab agar terjadi perubahan-perubahan. Nah, ternyata salah satu perubahan itu terjadi karena bertawakal. Begitu juga berikutnya bersyukur. Bersyukur kepada Allah, ini juga bisa menjadikan seseorang itu ya menjadi berubah kondisinya. Berdasarkan firman Allah di surah Ibrahim ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kepadamu. Perubahan kan? Terjadi perubahan takdir ini. La in syakartum la azidannakum. Surah Ibrahim, surah ke-14, ayat yang ke-7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Berubah takdir itu. Karena kita berusaha. Ini namanya takdir mu'allaq. Takdir yang masih ada peluang untuk berubah. Karena kita melakukan sebab-sebabnya. Coba saja kalau kita nggak lakukan sebab-sebabnya, ya nggak terjadi. Misalnya contoh,
kita lapar. Lapar nih, kita nggak makan. Ya udah lapar terus. Kita bisa kenyang karena makan. Kita bisa hilang rasa haus karena minum. Ya begitu. Jadi lakukan sebab-sebabnya, nanti akan Allah berikan hasilnya. Itu pun dengan izin Allah. Jika Allah berkehendak untuk merubah takdir. Ya, yang pertama menjadi kedua, mungkin kedua menjadi ketiga. Kita nggak tahu. Ini rahasia Allah semuanya. Jadi kalau kita mau lihat sebab-sebab itu banyak sekali dalam Al-Quran ya. Intinya kita disuruh untuk melakukan sebab-sebabnya. Nanti Allah pun akan membuktikan janji-janjinya kepada kita. Dan apapun yang terjadi, kalau kita sudah melakukan sebab-sebab tadi yang sesuai syariat, kalaupun kita sudah melakukan dengan benar, sesuai syariat, dengan ikhlas, sesuai sunnah, ternyata belum ada kejadian yang sesuai dengan harapan kita, maka tetap kita percaya, yakin kepada Allah. Jangan berubah. Ya, ini berarti ujian, dan pasti ada ujian. Di dunia tidak mungkin tanpa ujian. Kalau Bapak Ibu tidak ingin dapat ujian, silakan pindah kemana? Di alam kubur ada ujian. Ayo, mau pindah kemana? Di alam kubur kan diuji, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu. Wah, bergemeteran kita ini. Kenapa? Malaikatnya sudah menakutkan, wajahnya besar, tinggi, menakutkan. Bisa nggak jawabnya itu? Udah dihafal-hafal. Ternyata susah juga, bisa jadi. Kenapa? Sudah saking dia merasa grogi kan, ketakutan karena melihat wajah makhluk yang sangat menakutkan, malaikat Munkar dan Nakir. Dan di situ yang bisa menjadikan kita bisa menjawab bukan hafalan, tapi Allah yang menguatkan iman seseorang. Akhirnya dia bisa menjawab dengan tenang, dia bisa menjawab dengan benar. Ya, seperti itu. Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh, yang mampu menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir pada waktu itu. Jadi ada ujian, dibangkitkan di padang mahsyar, ada ujian lagi nanti. Ketika dihisab amal, ditimbang amal, melewati sirat, semuanya ujian. Kalau tidak pengen ada ujian, pindah ke surga. Pindah aja ke sana sekarang. Bisa nggak? Di surga nggak ada ujian, nggak ada cobaan, senang, nggak ada musibah. Ya, di surga nanti bahagia nikmat. Jadi ketika kita tahu bahwa dunia ini tempatnya ujian, maka kita jangan terlalu berlebihan menyikapi dunia. Kok begini sih? Bagaimana sih? Gimana? Tenang aja, memang begitulah dunia. Kok repot amat sih? Bukan kita minta musibah ya, bukan kita minta sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi memang semua kan terjadi dengan izin Allah. Kita udah baik nih, andai kata udah baik. Terjadi juga sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya sudah, ini ujian. Dan ujian pasti ada. Datang silih berganti. Yang kemarin 2 belum selesai, ada lagi nambah 3. Yang 4 belum selesai, nambah lagi 5. Ya, sudahlah. Bukan istri, istri nambah. Istri 1 aja. 1 di Adiaksa, 1 aja, 1 di Jakarta. Sisanya di surga. Sisanya di surga, bukan di kampung. 1 aja lah ya, insya Allah. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu yang tersisa, kita manfaatkan untuk bersoal jawab. Intinya masih banyak yang lain sebetulnya, amal-amal untuk bisa merubah takdir. Tapi intinya jangan kita merasa sudah melakukan tapi kok belum berubah juga. Sabar, bisa jadi Allah rubah itu setelahnya lagi pada waktu yang Allah inginkan, bukan kita yang menentukan kapan berubahnya itu. Seperti doa Nabi Musa tadi kan, 40 tahun kemudian baru Allah kabulkan doanya. Sabar, terus saja lakukan. Tapi kalau andai kata pun sampai mati tidak terjadi, ya sudah. Ya, yang jelas sebab-sebab tadi kita lakukan semuanya tercatat sebagai pahala. Ya. Ada pertanyaan? Yang pertama ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau bertanya, apabila suami masih suka berbuat maksiat, suami terus ya, kesian jadi suami ini, suami terus yang salah ya. Pak, buat pertanyaan dong, apabila istri saya gitu loh, buat dong pertanyaan yang sama. Saya nggak terima ini, saya suami juga kan. Karena di mana-mana kita ngajar, kayaknya nih curhat seperti ini yang paling banyak nih. Pak Ustadz suami saya. Tapi ikhwan jarang bertanya, Pak Ustadz istri saya. Kenapa ikhwan tidak bertanya begitu? Kenapa bapak-bapak jarang sekali ya? Pak Ustadz istri saya ngajar kemana-mana kayaknya belum pernah mendapatkan pertanyaan seperti itu. Pak Ustadz istri saya,
Bapak-bapak ini suka menyimpan rahasia istrinya. Tapi istri-istri nih, suami saya di mana-mana saya ngajar, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok. Biasanya ibu-ibu nih, Pak Ustaz, suami saya. Oh, curhat suami, kesian suami ya, dicurhatin terus. Padahal ibu-ibu ini suaminya sudah soleh semua. Satu pun nggak ada yang soleha. Apabila suami masih suka berbuat maksiat, apakah ini termasuk takdir? Takdir kita dari Allah ataukah ujian? Dan apakah apabila kita sebagai istri dengan mendoakannya agar diberikan hidayah bisa merubah takdir suami? Kenapa tidak? Kan tadi saya katakan doa itu merupakan salah satu sebab untuk merubah takdir. Ya mungkin suaminya yang berdoa sehingga berubahlah kondisi dia, atau kita yang mendoakan orang lain. Itu pun bisa menjadi sebab. Ya, karena bisa jadi jika Allah berkehendak doa kita dikabulkan sehingga orang yang kita doakan itu jadi berubah. Ya kan? Suami mendoakan istri atau istri mendoakan suaminya. Ataupun orang lain, siapapun yang didoakan bisa saja berubah ya dengan izin Allah. Cuma kalau belum berubah, teruskan doanya. Dan coba evaluasi, sambil mengevaluasi, jangan-jangan doa saya ini belum dikabulkan karena saya punya penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Coba cek nomor 1, 2, ada 50 semuanya yang saya tulis di buku saya ini. Jangan-jangan ada salah satunya yang kita lakukan sehingga doa itu belum dikabulkan ya. Tapi secara hukum asalnya, siapapun yang berdoa maka peluang yang sangat besar untuk dikabulkan. Doakan suami, bangun malam, tahajud, angkat kedua tangan, nangis, teteskan air mata, merintih, mengemis, merengek, minta kepada Allah. Allah sangat mudah, gampang, ringan sekali merubah suami itu menjadi yang lebih baik. Dan ternyata di sini dikatakan suami masih berbuat maksiat. Apakah ini termasuk takdir dari Allah ataukah ujian? Ya, takdir Allah, apapun terjadi, yang jelek takdir Allah, yang baik takdir Allah. Artinya Allah mengizinkan itu terjadi. Allah membiarkan itu terjadi. Takdir yang baik maupun takdir yang tidak baik. Tapi untuk mengubahnya Allah memerintahkan manusia untuk berusaha. Ya, ketika ada anak yang bandel, anak yang nakal, kenapa begini? Coba cek. Jangan-jangan orang tuanya juga begitu, sama aja, sama-sama nakal. Atau orang tuanya tidak mendidiknya, membimbingnya segala macam. Ya, orang tua disuruh untuk ikhtiar lah. Mungkin dengan tadi bersedekah, dengan sebab sedekah, anaknya jadi baik. Dengan sebab doa, anak jadi baik. Dengan sebab dia banyak istighfar, bertobat kepada Allah, anak jadi baik. Dengan dia banyak melakukan amal soleh, anak jadi lebih baik. Lakukan sebab-sebab. Dan kalaupun belum kelihatan, lakukan lagi. Jangan berhenti. Ya, karena memang berarti pada waktu itu, kalau kita sudah baik ya, berarti ini adalah ujian. Kalau memang belum ada perubahan. Tapi kalaupun sudah ada perubahan, itu juga ujian. Belum berubah, ujian. Sudah berubah, ujian. Hati-hati, waspadalah. Bahwa ujian itu terbagi dua. Ada diuji dengan kenikmatan, ada diuji dengan keburukan. Yang sakit itu ujian, yang sehat, ujian. Yang kaya, ujian, yang miskin, ujian. Coba ayatnya di surah Al-A'raf 168. Al-A'raf surah ke-7 ayat 168. Wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at la'allahum yarji'un. Kami uji mereka dengan kenikmatan-kenikmatan dan kami uji mereka dengan keburukan-keburukan agar mereka kembali lebih taat kepada Allah, kembali bertobat kepada Allah, kembali kepada jalan yang lurus. Allah katakan di sini, nikmat itu wabalawnahum, kami uji mereka dengan kenikmatan, dengan kesehatan, dengan kekayaan dan seterusnya. Dan juga kami uji mereka dengan sesuatu hal yang buruk, mungkin sakit, mungkin musibah segala macam. Intinya apa? La'allahum yarji'un. Ya. Jadi ketika tadi misalnya suami belum berubah, ya, ketika istri sudah melakukan sebab-sebabnya, nah ini ujian. Kalaupun suami sudah berubah, alhamdulillah, sekarang suami saya Pak Ustadz jadi ulama, misalnya begitu. Ya, sudah jadi ulama, jadi orang soleh, masya Allah, ngaji terus dia ibadah juga bagus. Itu juga ujian. Kira-kira setelah itu bersyukur nggak? Nah itu maksudnya. Karena diberikan kebaikan itu kan harus disertai dengan syukur. Kalau dia diberikan keburukan, maka dia harus bersabar. Syukur dan sabar inilah modal bagi seorang mukmin. Ya, ditimpa musibah, bersabar, diberikan berbagai macam nikmat, dia bersyukur. Jadi kalaupun suami belum berubah dengan sebab-sebab tadi, maka bersabarlah dan terus lakukan sebab-sebabnya. Bisa jadi ini ujian dari Allah kepada istrinya. Dan kalaupun sudah berubah, ya maka ini juga ujian. Ujian yang harus disikapi dengan bersyukur.
Kalau tidak bersyukur, Allah cabut lagi. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka Allah tambahkan nikmatnya kepadamu. Yang kedua, Pak Ustadz, apakah orang tua berhak melarang anaknya yang sudah berumah tangga untuk tidak melakukan riba? Jadi anak laki-laki saya suka menerima motor gadaian. Jadi motor orang seperti motor orang dipakai oleh anak saya. Anak saya minjemin duit kepada yang punya motor. Jadi apa? Barang apa? Barang jaminan. Iya. Dia pinjamkan duit, jaminannya apa? Motor. Nih motor ambil deh jaminannya. Kapan-kapan saya punya uang, tanggal berapa, bulan apa, nanti saya tebus motornya saya ambil. Nah motornya itu sebagai jaminan dipakai. Itu namanya riba. Ya nggak boleh seperti itu. Karena riba itu definisinya adalah kullu qardin jarra manfa'ah. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan. Dia meminjamkan uang, keuntungannya apa? Dia bisa pakai motor. Mungkin pinjamnya 5 juta, kembalinya 5 juta. Pinjam 1 juta, kembali 1 juta. Tidak ada tambahan. Tapi barang jaminan ini, apa namanya, sifatnya namanya apa? Borok ya. Ya, sifatnya barang jaminan tadi sampai uangnya lunas bisa dipakai oleh dia. Pakai aja Pak, nggak apa-apa silakan. Mungkin 5 bulan, mungkin setahun pakai aja terus sampai saya melunasi hutang saya. Nah, dia berarti meminjamkan uang tadi mendapatkan keuntungan. Keuntungan dia bisa memakai motor tersebut. Itu riba. Karena riba itu setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan ya. Ini disepakati oleh semua para ulama. Nah, di sini dikatakan, apakah orang tua berhak melarang anaknya yang sudah berumah tangga untuk tidak melakukan riba? Oh, bukan berhak lagi, wajib. Kewajiban orang tua untuk mendidik anak, membimbingnya, menjaganya, mengarahkannya itu seumur hidup sampai mati. Meskipun dia sudah berumah tangga, baik anak laki maupun perempuan, tetap dipantau imannya, dipantau ilmunya, dipantau wawasannya, dipantau amal solehnya, dipantau dengan siapa dia bergaul. Loh kan dia sudah punya suami Pak Ustadz. Meskipun sudah punya suami, meskipun sudah punya istri. Kenapa? Karena Allah berfirman, ya yuhalladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan Allah tidak katakan jaganya sampai menikah. Nggak ada kalimat seperti itu. Jaga dirimu dan keluargamu. Sampai kapan? Ya kewajiban ini seumur hidup sampai mati. Selama orang tua masih hidup atau anaknya masih hidup. Berat ya? Ya tapi itu konsekuensi. Ya kalau sudah dapat anak kita bahagia. Tapi hati-hati. Anak bisa menjadikan orang tua masuk surga. Anak juga bisa menyebabkan orang tua masuk neraka. Ya, anak bisa menyebabkan orang tua mendapatkan nikmat kubur, anak juga bisa menjadi sebab orang tua mendapatkan siksa kubur. Ya, nauzubillah min dzalik. Maka wajib orang tua untuk menasihatinya, mengingatkannya, mendakwahinya, ya, memperbaiki dan mendoakannya. Dengan berbagai macam cara. Intinya tidak boleh diam. Orang tua diam, dia tahu. Dia diam, anak berbuat riba begini, orang tuanya berdosa. Padahal pendosanya siapa? Si anak, kan bukan orang tua. Tapi gara-gara orang tuanya mendiamkan, mereka juga berdosa. Karena kewajiban mereka untuk menjaga anaknya, dijaga bukan sekedar dijaga supaya nggak dapat musibah, tapi juga dijaga imannya, dijaga jangan sampai dia berbuat dosa. Ya, baik. Ustadz tadi menjelaskan takdir ada 2. Afwan apa saja Ustadz? Hah? Kok masih nanya? Baru hadir ya? Takdir itu ada 2. Afwan apa saja Ustadz? Betul, mubram dan mu'allaq. Dua-duanya. Mubram itu takdir yang tidak akan bisa berubah selamanya. Takdir mu'allaq, takdir yang bisa berubah. Selesai. Itu istilahnya saja ya. Sebetulnya takdir terbagi 2, yang tidak bisa berubah sama yang bisa berubah. Ya, yang tidak bisa berubah ya seperti kematian, adanya surga neraka, semuanya ya. Adanya kebangkitan nanti pada hari kiamat. Manusia pasti dicabut ruhnya, berpindah ke alam kubur. Ya, kita pun lahir di Indonesia, nggak bisa kita milih-milih lahir di Afrika, di Eropa. Kita pun terlahir sebagai laki-laki, lagi sebagai perempuan, terlahir sebagai suku ini, suku itu, terlahir sebagai orang yang putih, hitam, yang tinggi, pendek. Ya semuanya sudah takdir yang tidak bisa dirubah karena kita tidak ada pilihan. Ya, tapi begitu kita sudah lahir, dan disitulah ada pilihan. Kita diberikan akal, diberikan kehendak, diberikan kemampuan untuk berusaha. Ya. Untuk mendapatkan kondisi yang lebih baik dengan usaha-usaha tadi. Jadi sebab akibat itu banyak sekali dalam Al-Quran. Tadi yang saya sampaikan itu baru sedikit ya. Baru masalah doa, kemudian sedekah, kemudian amal kebaikan, kemudian bersilaturahim, apalagi?
Berbaca istighfar, lalu bertawakal dan bersyukur. Baru 7 ya. Sebetulnya masih ada langkah-langkah yang lain. Intinya, lakukan sebab akibat apa saja. Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Tuh, kan sebab akibat. Ingat sama Allah. Allah pun akan ingat kepada kita. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Penuhi janjimu kepadaku, aku pun akan penuhi janjiku kepadamu. Nah, itu kata Allah kan dalam Al-Quran. Penuhi janjimu kepadaku. Lakukan janji-janji kita, karena kita menjadi orang muslim, sudah berjanji kepada Allah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti kita siap untuk diatur hidup dan kehidupan kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lakukan itu, konsekuensi berani mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berani mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti siap untuk diatur oleh Allah dan Nabi SAW. Kita wajib untuk mengikuti Quran dan sunnah Nabi-Nya. Nah, penuhi janjimu kepadaku, aku pun akan penuhi janjiku kepadamu. Itu sebab akibat. Ya, kemudian ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah pun akan meneguhkan imanmu. Nah, ada sebab akibat lagi. Banyak sekali sebetulnya kalimat-kalimat yang Allah ulang begini ya. Kalau begini, maka Allah begini. Kalau begini, maka begini. Nah, lakukan sebab-sebab itu sebagai ikhtiar supaya nanti ada perubahan. Berubah takdirnya, tapi kalau berubah dengan izin Allah, enggak berubah pun dengan izin Allah. Jadi kita jangan memaksa-maksa ya. Kok enggak berubah sih? Ya, yang jelas perubahan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz ya. Baik, sampai di sini barangkali cukup. Jam 11 Bapak Ibu harus pulang segera untuk menghatamkan Al-Qur'an. Tinggal 3 surat lagi Pak Ustadz. Tinggal 3 surat lagi yang belum dihatamkan. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Masya Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah berkahi pertemuan kita. Ya Allah catat sebagai amal soleh. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mudah dipahami dan mudah diamalkan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.